isi presentasi yaitu pengertian, tujuan, fungsi, kelebihan dan kekurangan, perbandingan sistem abjad, geografis dan kronologis, dan yang terakhir, prosedur. Pengertian sistem kronologis. Sistem kronologis adalah cara penyajian informasi atau peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologi yang membantu dalam memahami hubungan sebab akibat dan perkembangan suatu peristiwa atau topik dari waktu ke waktu. Tujuan sistem kronologis. Tujuan sistem kronologis adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap peristiwa atau informasi yang berkembang dari waktu ke waktu, memudahkan pencarian dan pemulihan informasi, serta membantu dalam memahami hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fungsi sistem kronologis. Fungsi sistem kronologis meliputi memudahkan identifikasi dan pencarian informasi berdasarkan kronologi, membantu dalam memahami sekuens peristiwa, mengurangi kebingungan atau kehilangan data, serta memastikan pengorganisasian yang efisien dan efektif dari data atau informasi dalam urutan waktu yang tepat. Kelebihan. Salah satu kelebihan utama dari sistem kronologis adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang urutan peristiwa atau acara seiring waktu. Hal ini memungkinkan kita untuk melacak sejarah, memahami perkembangan dan mengidentifikasi pola atau tren dari masa lalu hingga saat ini. Dengan menggunakan sistem kronologis, kita dapat membangun narasi kohesif dan terstruktur tentang bagaimana peristiwa telah berkembang dari waktu ke waktu. Kekurangan. Salah satu kekurangan dari sistem kronologis adalah bahwa hal itu mungkin tidak selalu mencakup konteks atau penyebab yang lebih luas dari peristiwa. Sistem ini cenderung fokus pada urutan waktu, sehingga tidak selalu memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan, sebab akibat antara peristiwa atau tren yang terjadi. Selain itu, pemahaman kronologis dapat menjadi terfragmentasi jika tidak disertai dengan konteks, histori, sosial, atau politik yang relevan. Perbandingan sistem abjad, geografis, dan kronologis. Sistem arsip abjad, geografis, dan kronologis adalah tiga cara yang berbeda dalam mengorganisir informasi. Sistem arsip abjad mengurutkan berdasarkan huruf atau kata pertama, sistem geografis mengelompokkan berdasarkan lokasi atau wilayah, sedangkan sistem kronologis mengatur berdasarkan urutan waktu. Pemilihan sistem arsip yang tepat tergantung pada jenis informasi yang sedang diatur dan tujuan akhirnya. Yang pertama, prosedur penerima surat. Saya menerima surat sebanyak 12 surat dan termasuk surat biodata, karena ini dibaca dan bukan termasuk surat rahasia. Yang kedua, prosedur penyortiran surat. Masukkan kode arsip tersebut ke dalam daftar klasifikasi arsip dengan sistem kronologis. Dapat dilakukan dengan menuliskan tanggal, bulan, dan tahun secara jelas di bagian atas surat. Contohnya, kode Jun 02, subkode 0206, dan captionnya 0206, Insinyur Bagas Sanjaya. Yang ketiga, prosedur pencatatan surat. Pencatatan surat yaitu melibatkan pengelompokan dan penyusunan surat-surat berdasarkan urutan waktu yang diterima atau dikirim, yaitu dengan mencatat tanggal, bulan, dan tahun secara jelas pada setiap surat, kemudian menyusunnya berdasarkan urutan waktu. Berikut ini merupakan contoh kartu indeks dan surat tersebut. Judul surat yang diisi dengan perusahaan atau nama berseorang yang menerima atau mengirim. Nomor surat diisi dengan nomor surat yang ada di dalam surat. Tanggal surat diisi sesuai dengan tanggal surat yang ada di dalam suratnya. Dan kode kartu indeks tersebut yaitu SA, diambil dari kata kedua dalam perusahaan Insinyur Bagas Sanjaya. Dan K merupakan surat keluar.